Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua telah diberi waktu, kesempatan, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul melalui alat komunikasi yang ada sekarang ini. Teman-teman, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini khas kita ini. Khas karena kajian kita kali ini dilakukan di alam bebas. Kalau ada suara-suara tertentu itu tentu suaranya air mancur. Air terjun. Maaf, air terjun ya. Maaf, air terjun. Yang alhamdulillah kita sudah berada di pinggiran Sungai Petanu di sebuah pedalaman, sebuah kampung yang di Bali. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Selawat dan salam mari terus kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Mudah-mudahan kita semua, anggota keluarga kita, anak-anak kita dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam guna meraih kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Teman-teman, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita berada di alam bebas seperti ini mengingatkan kita tentang sunatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditetapkan di alam ini. Ketetapan Allah Ta'ala diantaranya ada pergantian siang dan malam. Di antaranya ada tumbuh-tumbuhan yang baru muncul, bersemai, kemudian mereka tumbuh, terus tumbuh, yang pada akhirnya tumbuhan itu sebagaimana yang kita lihat akan mati. Itulah sunatullah, diberlakukan oleh Allah Ta'ala. Tentang sunatullah ini akan dipikirkan, diingat, dipikir oleh orang-orang yang menggunakan akalnya. Mari kita perhatikan dulu surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ard dan seterusnya. Terjemahnya akan dibacakan oleh Mbak Er. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya, bagi orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Shadaqallahul azim. Begitulah orang-orang cerdas, ulul albab yang menggunakan akalnya. Dia akan mengingat Allah siang dan malam. Dia akan memikirkan penciptaan Allah, baik yang tersebar di angkasa luas sana di langit, maupun yang tersebar di muka bumi ini. Dan kalau kita kemudian menyelusup masuk ke daerah pedalaman seperti ini, di mana tanamannya relatif masih asri, dipandang mata sungguh sedap, namun yakinlah bahwa apa yang kita lihat itu, tanaman-tanaman yang ada, pada akhirnya akan sirna, diganti oleh tanaman baru. Begitupun kita manusia, manakala kita mengingat masa-masa kecil kita, atau melihat di sekitar kita ada anak-anak kecil, yakinlah manakala Allah Ta'ala menganugerahi usia panjang,
mereka akan tumbuh menjadi dewasa sebagaimana kita, menjadi tua, kemudian pada akhirnya akan pergi meninggalkan dunia ini. Kalau hal-hal seperti itu dipikirkan oleh orang yang menggunakan akal, maka akan sampai pada suatu kesimpulan di mana kita semua ini sejatinya sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui putaran sang waktu. Siang, malam terus berganti mengiringi perjalanan kita di muka bumi ini. Dan banyak sekali di Al-Quran Allah menginformasikan kepada kita tentang seputar tanaman yang dimana ayat-ayat itu perlu kita pikirkan. Misalnya di Az-Zumar ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya, para ulul albab, orang yang mau menggunakan akal, akan memetik pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Diawali dengan soal air yang diturunkan ke bumi ini. Kemudian ada sumber-sumber air. Di sekitar sungai ini ada air terjun, ada sumber-sumber air yang menumbuhkan tanam-tanaman yang indah dipandang mata. Tapi pada saatnya nanti tanaman itu akan kering. Itulah siklus alam sebagaimana adanya pasang surut. Namun sering terjadi teman-teman, kita tidak mengambil pelajaran. Sering terjadi kita lupa adanya pasang dan surut ini. Perekonomian secara umum nyaris di seluruh dunia lagi menurun, bahkan dalam tingkat penurunan yang sangat memprihatinkan. Ibarat air laut, inilah saat-saat surut yang pada saat pasang kita lupa. Jangan sampai kita pada saat muda, saat tenaga kita begitu kuat, saat masih lincah, kita lupa kalau ditambah diberi karunia usia, maka nanti pada saatnya kita akan lemah. Mestinya kita tidak lupa. Kalau saja kita mengambil pelajaran dari adanya pasang surut, termasuk urusan gelombang wabah ya, sekitar 100 tahun lalu misalnya, ada yang disebut sebagai flu Spanyol, Spanish flu, yang ini dampaknya bagi kematian manusia, para sejarawan mencatat sangat dahsyat. Sekitar 50 juta jiwa itu meninggal lantaran flu Spanyol. Menyusul setelah Perang Dunia Pertama selesai. 50 juta, bukan jumlah yang kecil. Laporan-laporan arsip pemerintah Belanda menyebutkan sekitar 800.000 sampai 1 juta waktu flu Spanyol di Indonesia, waktu itu namanya Hindia Belanda, meninggal. Beberapa kota di Jawa Timur dilaporkan waktu itu sempat, kalau di ini dahsyat ya, dahsyat flu Spanyol ini, sekitar 100 tahun lalu, sampai menimbulkan korban jiwa 50 juta orang. Luar biasa, mengerikan. Ternyata urusan wabah ini pun, sebagaimana para sejarawan mencatat, berulang dan berulang. Sebagaimana gunung berapi pun yang masih aktif, berulang dan berulang meletus.
Mudah-mudahan ini semua kita jadikan pelajaran. Kita salut kepada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang pada saat pandemi sekarang ini, di mana ekonomi menurun drastis, banyak orang di PHK, banyak orang prihatin, tapi di antara kita tidak sedikit yang peduli kepada saudara-saudaranya. Di beberapa daerah, termasuk di Denpasar, orang-orang menaruh sayur mayur di suatu tempat yang memerlukan bisa mengambil. Sering kita dengar saudara-saudara kita memberikan sumbangan. Ini sungguh sesuatu yang membesarkan hati. Bahwa banyak di antara kita yang masih peduli. Dalam perspektif Al-Quran, pada saat-saat kita memberi, di mana kondisinya sedang memprihatinkan, itu di surat Al-Balad disebut sebagai bagian dari jalan yang mendaki. Jalan yang mendaki. Dan masih dari perspektif Al-Quran, kalau kita ringan tangan membantu pada saat lapang maupun sempit, maka Allah cinta alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i dan seterusnya, di mana Allah mengakhiri ayat di Ali Imran 134 itu dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang seperti itu, orang-orang yang mau berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. Jangan khawatir soal imbalan Allah. Suatu ketika bukan tidak mungkin diri Anda, diri kita yang biasa menyumbang, berinfak untuk saudara-saudara kita yang memerlukan. Namun manakala diri kita suatu ketika ibarat cuaca mengalami kemarau. Kalau cuaca di luar kemarau itu yang terjadi prihatin kan petani. Kalau kemarau terjadi pada diri kita, maka Allah akan menjamin. Coba kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 265. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Inilah jaminan dari Allah Ta'ala untuk kita, untuk Anda yang selama ini berusaha membantu saudara-saudara kita yang lagi prihatin karena adanya pandemi corona seperti saat ini. Jangan pernah khawatir, karena Allah akan menjamin Anda, kita semua, manakala kita sendiri suatu ketika mengalami sesuatu yang memprihatinkan dari segi rizki, maka tidak usah khawatir. Allah janjikan sebagaimana di Al-Baqarah 265 ini tadi, akan dijamin. Dan itu memadai. Ingat ya, memadai jaminan itu. Karena itu sekali lagi, salut kepada teman-teman kita yang mau berbagi pada saat pandemi seperti ini. Mari kita sama-sama bermohon kepada Allah Ta'ala untuk terus memampukan kita tetap berinfak semata-mata mengharap ridho Allah. Ayat tadi menyebut untuk meneguhkan keimanan kita. Kita teruskan. Walladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, tetap berinfak baik dalam keadaan lapang di saat tidak pandemi
maupun dalam keadaan sempit, saat-saat kita pun dan praktis hampir semua orang dalam keadaan menyempit rezeki, namun manakala tetap berinfak, tidak saja jaminan yang memadai dari Allah untuk diri kita ke depan, tapi yang tidak kalah pentingnya bagi kita adalah cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan diberikan kepada orang-orang yang mau berinfak, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarah, dan orang-orang yang menaafkan kesalahan orang lain. Wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata kerja sedang atau akan. Sedang dan akan dalam bahasa Arab, kata kerja itu disebut fi'il mudhari. Wallahu yuhibbul muhsinin, pakai yuhibbu, pakai fi'il mudhari. Dan Allah sedang dan akan terus mencintai orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, yang menahan amarah, yang memaafkan kesalahan manusia. Jadi begitu teman-teman, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mumpung kita di alam, kita sempat tadi membuka sejumlah ayat-ayat yang terkait dengan urusan air, urusan tanaman, urusan sumber air, yang mudah-mudahan itu mengingatkan kita. Hidup akan terus dan terus berjalan. Ada pasang, ada surut, ada suka, ada duka, ada susah, ada senang. Itulah sunatullah, ketetapan Allah. Namun jangan pernah berkecil hati, apalagi berputus asa, sepanjang kita bagian dari orang-orang beriman yang terus dan terus berusaha menaati Allah, menaati Rasulnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kasih sayangnya, rahmatnya, baik dalam keadaan di dunia ini, kehidupan kita di dunia, di alam barzakh, maupun di akhirat kelak. Wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kamu mendapatkan rahmat. Mari terus kita optimistis di tengah kondisi pandemi corona seperti saat sekarang ini. Optimistis terhadap pertolongan Allah, optimistis terhadap apa-apa yang kita alami ke depan, di mana seiring dengan perputaran waktu itu, hendaklah kita juga tetap ingat bahwa ada pasang, ada surut, bahwa kita pun pada akhirnya akan menua dan pergi meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan perbekalan kita dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk bertambah dan bertambah banyak, yaitu perbekalan takwa. Karena urusan bekal ini sebagaimana kita baca di Al-Baqarah 197, sebaik-baik bekal itu takwa. Khairul jadid takwa. Mari kita terus dan terus berikhtiar, terus dan terus mendoa, bermohon kepada Allah Ta'ala agar ketakwaan kita kepadanya bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik dalam perjalanan kehidupan kita ini selain bekal takwa. Mudah-mudahan beberapa ayat tadi mengingatkan diri kita semua betapa pentingnya
langkah-langkah kehidupan kita di dunia ini menggunakan pedoman terbaik bagi kita, Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulnya. Jadi mohon maaf manakala ada kekeliruan, teman-teman, adik-adik. Terima kasih banyak. Mungkin setelah kita tutup ini, nanti teman-teman mau bersilaturahim dengan yang ada di sungai, pinggiran sungai Petanu ini, silakan nanti dipandu Mbak R. Dari saya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi